Selamat malam, kami dari kelompok 14 Praktikum Sistem Digital. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir yang telah kami diskusikan, yang berjudul Alarm Kebakaran. Namun, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 14. Yang pertama ada Nur Musid Iqbal Hertanto dengan NIM 211201201140049, ada Maulana Yusuf Suradin, ada Audi Alvan Fikri, ada Indri Wulandari Sihotang dengan saya sendiri, ada Rizal Agata Erdin Agesya, ada Muhammad Rafi Anwar, ada Paris Wildan Meyawan, dan ada Ahmad Miftahul Hidayat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, untuk yang pertama mungkin bisa di next dulu slide. Oke, untuk yang pertama itu ada tujuan pembuatan, next. Dan untuk tujuan pembuatan dari rangkaian ini yaitu untuk menangani suatu kebakaran yang terjadi di dalam suatu bangunan dengan cara pendeteksi alat akan mendeteksi asap, api dan suhu sehingga dapat menyalakan semprotan air secara otomatis. Nah, alat ini juga dapat menjadi pendeteksi awal kebakaran dan menjadi warning system bagi pemilik bangunan sehingga dapat bertindak secara langsung untuk memadamkan api. Dan sistem akan membantu pemilik bangunan tersebut untuk memadamkan api melalui semprotan air yang menyala secara otomatis. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya akan lempar ke teman saya. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Anwar. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa alat dan bahan yang kami gunakan. Bisa di next slide-nya. Baik, ini yang pertama itu ada laptop atau PC, kemudian ada aplikasi Proteus sebagai media untuk merangkai. Kemudian kami menggunakan 6 gerbang OR, 2 input. Kemudian ada juga 4 gerbang logika N, 3 input, dan 8 buah gerbang logika N, 2 input. Kemudian terdapat juga 4 logika NAND, 3 input, dan 2 gerbang logika NAND, 2 input. Kemudian yang terakhir ada 8 gerbang logika NOT, 1 input. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Agata Erdin Agesya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari alat bahan yang kami gunakan, yaitu ada 16 buah logic state, kemudian 4 buah LED berwarna merah yang digunakan sebagai indikator pada rangkaian. Kemudian 7 segment common anode sebanyak 4 buah. Kemudian terdapat 7 buah power dan 7 buah ground. Dan terdapat juga IC L293D yang merupakan dual high bridge driver untuk rangkaian motor DC. Kemudian terdapat 4 buah motor dan yang terakhir 4 buah IC TTL 74LS47. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Ya, perkenalkan, saya Ahmad Miftahul Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan modul apa saja yang dipakai untuk tugas akhir kelompok kami. Yaitu yang pertama modul 1, yaitu pengenalan simulator sistem digital. Yang kedua, modul 2, gerbang dasar N dan NAND dapat dilihat pada screenshot rangkaian berikut. Terdapat gerbang dasar N dan NAND. Kemudian modul 3 yaitu gerbang dasar OR dan NOR. Ini screenshotnya di dulu. Berdasar order dapat dilihat di situ. Kemudian untuk modul 5 ada rangkaian 2 level dan OR dapat dilihat pada rangkaian bagian kiri
dari atas 1 dan 2, kemudian modul 6, rangkaian 2 level NaN dan NaN dapat dilihat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian ada modul 12 decoder, yaitu di sebelah kiri 7 segmen, kemudian modul 13 multiplexer dapat dilihat setelah rangkaian 2 level itu terdapat multiplexer 2 to 1. Selanjutnya mungkin diserahkan ke rekan saya untuk cara kerjanya. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian yang telah dibuat. Logic state di atas mewakili saklar E, sensor suhu S, sensor asap A, dan sensor cahaya C. Syarat untuk menyalakan pendeteksi kebakaran ini adalah saklar E harus menyala atau bernilai 1. Kemudian diikuti sensor asap yang menyala atau bernilai 1 dan sensor cahaya yang menyala juga bernilai 1. Kondisi lainnya yang dapat menyalakan pendeteksi kebakaran ini adalah saklar E harus menyala bernilai 1 yang diikuti oleh sensor suhu dan sensor asap menyala. Jika kondisi telah terpenuhi, maka pendeteksi kebakaran akan menyala yang ditandai dengan menyalanya LED berwarna merah yang dilanjutkan dengan menyalanya motor. Motor ini berfungsi untuk menyemprotkan air pada lokasi kamar yang terdeteksi oleh alat pendeteksi kebakaran. Pada akhir rangkaian terdapat 7 segmen command anode yang berfungsi untuk menampilkan nomor kamar yang terdeteksi terdeteksi adanya kebakaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Faris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Kurniawan. Kemudian dapat dilihat pada gambar di samping 4 buah output yang berasal dari 4 inputan. Dari inputan 4 buah logic state yang logikanya digunakan untuk mewakili 1 buah 7 segmen common anode. Pada 7 segmen yang pertama terdapat inputan bernilai 1 pada saklar E, sensor suhu, dan sensor asap. Sedangkan 0 pada sensor cahaya. Sehingga kondisi terpenuhi dan akan mengirim sinyal ke LED dan motor bahwa terjadi kebakaran pada kamar nomor 1. Kemudian pada segmen yang kedua terdapat inputan bernilai 1 pada saklar E, sensor asap, dan sensor cahaya, sehingga kondisi terpenuhi dan akan mengirim sinyal ke LED dan motor bahwa terjadi kebakaran pada kamar nomor 2. Kemudian pada segmen yang ketiga terdapat inputan bernilai 1 pada saklar E, sensor suhu, sensor asap, dan sensor cahaya, sehingga kondisi terpenuhi dan akan mengirim sinyal ke LED dan motor bahwa terjadi kebakaran pada nomor 3. Kemudian pada segmen yang keempat terdapat inputan bernilai 1 hanya pada sensor suhu dan sensor asap, sehingga kondisi tidak terpenuhi dan sistem tidak mendeteksi terjadinya kebakaran, maka tidak akan terjadi apapun. Nah, untuk simulasi rangkaian bisa dijelaskan oleh bisa dicontohkan oleh Mas Nur Musid. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh stop share dulu, Mas Audi. Oke. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke, mantap. Jadi di sini nama saya Nur Bertanto. Di sini saya akan mensimulasikan rangkaian dari tugas akhir sistem digital kelompok 14 yang berjudul alarm kebakaran. Jadi di sini terlihat serangkaian yang sudah jadi, yang dimana ada di sebelah kiri ini ada 4 buah logic state sebagai inputan, dan sebelah kanan ini nanti hasilnya adalah hasil output dari logic state tersebut. Oke, sesuai yang tadi dijelaskan dari cara kerja, jika sebuah arus di sini memenuhi kondisi, itu terdapat 3 jenis. Jadi
Yang pertama itu ketika saklar itu bernilai input 1, kemudian sensor suhu bernilai input 1, dan kemudian sensor asap itu bernilai input 1. Maaf, belum di-run. Nah, kemudian yang kedua itu untuk kondisi yang kedua terpenuhi apabila saklar dinyalakan bernilai 1, kemudian sensor asap bernilai 1, dan sensor cahaya bernilai 1. Kemudian untuk kondisi ketiga yang terpenuhi apabila seluruh logic state itu menyala, artinya seluruh sensor itu menyala. Kemudian yang terakhir ini apabila kondisinya tidak terpenuhi. Jadi salah satu saklar saja yang nyala atau 2 saja atau sensor suhu, asap, dan cahaya menyala tapi saklar tidak menyala. Nah, maka kondisi itu tidak terpenuhi. Jadi di sini yang wajib dipenuhi adalah saklar. Saklar itu wajib berinput 1, artinya itu memiliki power di dalam rangkaian ini supaya sensor ini dapat menyala. Nah, apabila terjadi misalnya ada sebuah kondisi di mana tidak adanya power atau misalnya lagi mati listrik secara besar. Nah, maka di sini ada switch yang difungsikan sebagai tombol saklar supaya kalau misalnya terjadi kebakaran di gedung tersebut, namun tidak terdapat listrik sehingga saklarnya tidak menyala. Nah, di sini ada tombol manual yang ketika kita nyalakan maka seluruh kamar yang ada di sini itu akan menyemprotkan air yang menandakan bahwa bangunan tersebut seluruhnya terjadi kebakaran. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.